Hai, saya Bahim Wong. Saya Kimberly Rider. Saya Fedi Nuril dari film Sukma. Sukma. Dan kali ini kalian sedang nonton The Chapter Tirto ID. Film ini berjudul Sukma. Apa makna di balik judul tersebut dan bagaimana kaitannya dengan tema besar filmnya? Oke. Awalnya sebenarnya bukan Sukma. Habis itu kasih tahu nggak ya awalnya judulnya? Dia aja nggak tahu ya. Lupa aku. Oh, Gua aku tahu. Gue sempet tahu. Iya. Kasih tahu aja lah ya. Ketahuan lah nanti. Jangan, tapi pakai film Oh, lain. iya. Siapa tahu lo nanti film berikutnya mau pakai lagi. Jadi tiba-tiba ada beberapa bilangnya apa ya, beberapa kru sebelum mereka datang kita discuss, akhirnya judulnya kita ganti kali ya. Yang ini agak-agak orang bingung nih judulnya apa artinya apa. Akhirnya keluarlah Sukma. Relatednya apa? Nonton aja deh. Kalau secara garis besarnya mungkin cerita Sukma sendiri. Ini bukan sih kayak Jelasin tuh, merasuk Fedi. Sukma gitu. Fedi ya. jelas. Gantian. Garis besarnya Sukma ini tentang... Untung salah ngomong bro, aku spoiler. Enggak, tenang aja. Lu aja. Yuk yang punya gimana Jadi sih? tentang sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru. Keluarganya itu ada Luna, Oka, dan anaknya Ian. Ingin memulai hidup baru, sampai di rumah itu ditemukan sebuah cermin. Dan semenjak cermin itu ditemukan, terjadi hal-hal misterius yang harus ditonton supaya tahu misteriusnya. Dan tidak sesimpel yang ada cermin ditakut-takutin. Nah itu yang nggak bisa kita cerita sebenarnya. Ya. Tapi kalau nggak salah, yang setahu aku ya ini tentang topik kecantikan perempuan itu sebenarnya. Oh iya betul. Gimana Mas Baim itu kenapa dipilih sebagai fokus utama? Ada pengalaman atau keresahan sendiri? Karena kadang-kadang related ya kecantikan dengan keabadian. Pengen banget kecantikan itu seorang wanita nggak pudar-pudar. Ya sekarang dengan cara apapun. Nah sekarang ada satu satu connection lah ya yang bisa menjadikan itu abadi. Nah adalah cermin itu. Bukan kayak Snow White yang bisa ngomong, tapi dia lebih ke arah gimana caranya keabadian itu bisa diambil. Ya begitu deh, saya takut nanti ngomong. Nonton aja. Nggak, tambahin boleh nggak? Boleh. Gue yakin semua manusia itu sangat khawatir ketika menua ya. Dan sebisa mungkin banyak kali dilakuin supaya mereka tetap awet muda gitu. Dan memang ada hal-hal yang bisa dilakukan supaya tetap awet muda. Tapi film ini ingin menceritakan bahwa semua ada batasannya. Gitu. Ada hal yang memang bisa diusahakan untuk tetap awet muda, ada hal yang memang jangan sampai melewati batas itu. Betul. Ya. Oh, mungkin kita masuk ke perannya. Untuk Kak Kimberly, karakter apa sih yang diperankan Kak Kimberly di Sukma itu? Apakah lebih sebagai korban, pejuang, atau justru keduanya? Nah, di sini apa ya? Berjuang. Aku berperan sebagai Tias. Tias ini adalah bisa dibilang teman barunya Arini yang diperankan oleh Kak Luna Maya. Dan pas Arini datang ke satu kota ini, dia akhirnya cari-cari info, cari-cari bantuan, dan akhirnya ketemu sama Tias ini. Yang sudah berpengalaman gitu ya. Jadi korban apa pejuang? Itu nggak usah Nonton lagi. Jangan. Kalau Mas Fedi, Ya. kalau nggak salah ya, ini debut film horor, betul? Ya. Susah banget bro, capek ngajakinnya. Bagaimana rasanya main film horor? Bagaimana rasanya main film horor? Seru, karena sebenarnya bukan genre horornya yang menjadi fokus utama gue waktu ditawarin sama Baim. Tapi memang ceritanya, inti ceritanya. Dan karena dikemas secara horor, ya jadi sesuatu yang baru buat gue, sesuatu yang menantang juga, dan makanya ini debut film horor gue.
Ini pertama kali ya horor ya. Yes. Mana aja. Ya emang dia nggak tahu, emang baru pertama kali, jadi wajar dia nggak tahu. Nah terus gue berperan sebagai Hendra. Hendra ini dulu adalah suami dari Arini yang diperankan Luna Maya. Dan Hendra ini punya kondisi kejiwaan, dia mengidap skizofrenia, dan itu yang membuat mereka berpisah. Tapi di saat Hendra merasa kondisinya sudah lebih baik, dia ingin kembali bersama dengan Arini, tapi Arini sudah memiliki keluarga baru. Sampai akhirnya cermin yang ada di rumah baru Arini itu membuka sebuah misteri, dan untuk Hendra menjadi hal yang abu-abu karena apakah ini apa yang ada di isi kepalanya atau ini memang hal di luar itu yang harus dipecahkan. Dan tentunya menjadi konflik cinta juga karena ini ada orang dari masa lalu muncul ingin mengklaim kembali hubungannya dengan Arini, dan apakah misteri yang terjadi dan usaha Hendra ini bisa mengembalikan keluarganya kembali. Dan Ian ini anakmu. Iya, dan Ian itu sebenarnya anak saya. Kira ya tadi dengerin dia ngobrol takut kemana sih? Ada Ketawa-tawa aja gue. ada formulanya. Karena emang bahaya gue. Jangan masuk act 2 aja pokoknya gitu. Itu yang ada konflik keluarga gitu ya. Ada gitu. Nah tadi sempat dibahas kan, ini kan mungkin tadi baru debut ya, setelah sekian lama kenapa baru sekarang bermain film horor, dan tadi mungkin Mas Bayu kenapa katanya susah banget diajakin. Oh, susah bro. Gak susah. Susah bro. Boleh diceritain? Gue ingetnya sih gak susah ya, Baim nawarin film. Tapi ini horor nih. Nggak. Awalnya sih dia Ya. bilang dia nggak mau dibilang horor. Iya. Terus gue nanya, ada goibnya nggak? Ada. Ya, itu horor. Ya gimana ada film horor. Cuma oke lah, intinya gue tuh nggak pernah menutup diri untuk main film horor sebenarnya gitu. Iya, kan. benar kok. Tapi memang Gantung cerita. baca-baca, gue pasti kalau ada tawaran gue baca dulu. Karena yang gue perhatiin adalah inti ceritanya. Apakah ini ada cerita yang mau diangkat atau isu yang mau diangkat atau hanya sekadar nakut-nakutin. Nah, gue nggak mau main horor yang cuma nakut-nakutin gitu kan. Dan menurut gue ini isunya bagus untuk diangkat, untuk di-share ke penonton. Dan seinget gue sih nggak susah. Susah. Enggak, kayak Diskusinya banyak. Berapa makan? diskusi banyak, cuma untuk oke, gue mau main di sini. Ya diskusi kan wajar ya. Menyenangkan kok. Maksudnya diskusinya itu dia pengen tahu banget karena kan ceritanya lumayan menyenangkan lah kita bahasanya ya. Menyenangkan tapi juga kompleks. Iya, kompleks. Jadi buat dia nanya terus karena dia pengen tahu ujungnya kemana dan ada nggak nilai positif dari film ini. Dan akhirnya ke wanita dan Standar kecantikan, kecantikan keabadian. Semua ini sebenarnya film emosional dramanya kuat banget. Makanya pemain harus hebat-hebat karena susah banget mainnya. Pendekatan film ini dalam membahas standar kecantikan, apakah lebih ke kritik sosial, psikologis, atau personal? Personal ada, psikologis ada. Psikologis ada. Tapi kalau kritik sosial enggak kayaknya. Enggak sih. Iya. Lebih kayak kita semua ya seperti tadi gue bilang ya, kita semua punya kekhawatiran yang sama. Kita akan menua dan gue cukup yakin nggak semua selegowo itu ya menerima gitu. Sampai sekarang aja gue bingung, udah lewat 40 tahun kok gini banget badan gue. Cuma tapi ya itu, kita ingin share keresahan kita bersama. Boleh saja kita melakukan usaha-usaha untuk tetap awet muda, tapi ya ada batasannya itu sih yang Sangat harus related diingat, kok. gitu. Sangat related. Iya. Untuk Mas Baim kan selain produser dan sutradara, apakah Mas Baim juga terlibat dalam penulisan ceritanya bersama Rati Kumala? Ikut main juga nggak sih? Enggak. Oh, oke. Enggak gitu. Sebenarnya ada beberapa cerita yang ditawarin ke saya sama Rati. Tapi saya hampir sama mungkin ya sama Fedi ya. Saya tuh kurang percaya dengan penampakan. Gimana caranya kalau kita nggak percaya untuk menonton, susah, makanya saya buat film horor. Gak ada cita-cita saya untuk buat film horor sebenarnya. Saya itu drama. Cuman ternyata waktu pertama itu adalah dari based on true story, sudah lewat cerita. Nah, Sukma ini
Ditawarin saya sekitar ada 5 cerita. Yang satu genderuwo, yang satu ini, ada saya bilang enggak lah, gue enggak inilah. Ada satu ternyata ada penampakan cermin. Nah saya langsung googling, saya lihat data terakhir itu buat cermin terakhir siapa, yang akhirnya Nirina, ada 2018 atau 2020 berapa gitu. Atau enggak yang luar negeri itu 2018 Nirina yang terakhir. Tapi yang cermin untuk luar negeri udah lama juga. Yang akhirnya saya selalu membuat sesuatu hal yang nggak dibuat sama orang, balik lagi. Dan yang paling susah sebenarnya CGI-nya, karena musuh CGI itu adalah cermin. Akhirnya saya berpikir lama lah dan nanya juga ke CGI, bisa atau nggak? Kalau bisa gue bikin, kalau nggak gue nggak mau. Karena kualitas ini akan dilihat nggak hanya di Indonesia, akan luar negeri, karena tidak ada film yang berbasis dari cermin muncul lagi di sini nih baru, dan ceritanya sangat complicated. Bisa nggak? Akhirnya bisa. Akhirnya saya buat. Berarti dari film-film yang lama itu juga jadi referensi. Pokoknya saya setiap membuat film tuh data dulu. Data, event judul, apa-apa, semuanya data. Gimana, dan pengen bikin film yang belum, ya nggak pasaran lah judulnya. Untuk Mas Fedi Nuril, ada yang berbeda nggak dari peran-peran sebelumnya di karakter ini? Ada tantangan atau kendala dalam memerankan? Wah, ini. Ada yang beda. Di sini nggak punya istri. Bener juga. King of polygamy. King of bro. Makanya berat sekali saya. Waduh, berat sekali. Saya nggak ada referensi sama sekali. Salah satu tantangan di sini. Jadi pertama kali syuting horor, pertama kali syuting sama Baim, langsung dikasih beban berat memerankan orang yang mengidap skizofrenia. Dan gue sampai harus konsultasi ke psikiater karena pengetahuan gue tentang skizo itu sangat minim. Dan yang membuatnya lebih menantang lagi, ada campur antara goib dan kondisi gangguan jiwa gitu. Dan ini yang menarik tapi juga susah karena buat karakter Hendra ini kayak selalu bertanya-tanya, ini nyata atau hanya ada di otak gitu kan. Dan itu yang selalu konstan, actingnya itu harus dibawa terus, nggak boleh lepas. Dan itu juga akan ngajak ke penonton untuk mikir juga, kalau lagi point of view-nya Hendra, ini apa ya gitu. Jadi mereka penonton juga diajak tebak-tebakan gitu nanti. Gitu. Terus itu sih beda yang paling mencolok dari karakter-karakter sebelumnya. Kak Kimberly sendiri gimana? Ada tantangan nggak dalam memerankan Tias? Tantangannya itu ada scene emosional, ada scene yang adalah one or two scenes yang lumayan menantang karena emotionally. Nggak bisa dijelasin lebih dari itu kayaknya. Ada yang ngawasin? Enggak kita. Ya, aman. Mas Bayu sendiri? Kalau ternyata bocor bisa diedit kan ya? Bisa. Iya, salah. Bisa. Bisa. Dari Mas Bayu mungkin secara produksi ada tantangannya? Oh semuanya lah, semuanya. Tapi tantangannya dijadiin relax sih di mana di lokasi syuting ya, nggak ada beban, nggak ada tegang, nggak ada apa. Cuman kalau kompleks untuk penerapan cerita, semua kru juga bilang gila Im, lu berani banget bikin film ini. Iya, karena sekali cacat akan cacat semua. Kita bicara CGI, kita bicara plot cerita yang kalau pemainnya nggak ngerti. Banyak sekali, karena ini lumayan kalau saya bilang itu menyenangkan lah, tapi ringan tapi menyenangkan lah. Ya itu dia. Terus kalau boleh nambah dikit, Boleh. dari segi plotnya itu kan agak kompleks, jadi takut ada holes in the plot gitu, itu juga harus dibikin di smooth out juga. Betul. Lumayan agak susah. Ngomong apa tadi? Ya. Gitu. Gue juga tambahan. Jadi kan CGI di film ini emang banyak. Dan ini pertama kali sih gue Oh iya. main CGI, berakting dengan CGI. Oke. Beda kayak
acting berdua nih, CGI-nya di setnya. Iya. Nah ini kan berakting dengan CGI dan itu buat gue susah sih. Tapi yang kocaknya Mbak Im bilang, makanya sering-sering main sinetron. Ya itu baru ngomong tuh. Kita ngomong sama tembok dulu bro. Jadi jago kalau ngomong sama tembok. Wah iya ya ternyata ya. Karena itu ngebayanginnya kita dikasih satu titik untuk dikasih satu titik nanti ini ya efeknya tuh akan di titik itu. Terus Baim juga sambil ngalahin, oke dia nyerang nih, dia nyeruduk, oke gitu kan. Berarti harus berimajinasi juga ya. Berimajinasi dan wah ternyata gue minim sekali pengalaman di situ kan. Si Baim bilang makanya sering-sering main situ. Karena terbiasa ngomong sama tembok. Nah, ini pertanyaan mungkin paling umum ya. Ya. Adakah pengalaman mistis selama proses syuting? Oh, Nggak tahu deh. ibu lah, ibu, lebih ke ibu, Ibu Christine. Jadi dia dari semua film dia bilang ini salah satu yang paling berat dan ini terakhir dia bilang ini yang paling berat Mbak Ibu. Karena dia ada musibah waktu itu ya, musibah. Iya dia tadinya nggak mau ngomong, akhirnya dikena air panas satu badan melepuh. Melepuhnya tuh kalau kita kena sundut aja kan kita melepuh ya ini satu badan. Nah dia harus syuting, oh my god. Saya kira ya cuma gitu aja pas dia buka, gila kita bilang ini gimana. Akhirnya dia bilang dia related ke cerita. Yang dia bilang ya ini sebab akibat. Makanya ini berat banget buat saya karena kan dia beda sama kita ya. Kalau dia tuh penjiwaannya mengerikan sekali sih. Dia related sama keaktoran sama realitanya tuh kadang-kadang apa maksud dia menerima peran dipikirin. Kenapa dia ada di sini dipikirin, kenapa bisa set ini dipikirin, akhirnya dia harus yasin terus setiap masuk set yang rumah itu karena memang hawanya buat dia semua spiritual dan ini. Jadi kalau nanya itu kayaknya sama Ibu Christine. Kalau kita, alhamdulillah kalau kita tuh dari awal dengarnya ya MC ini pemain ini suka kemasukan. Kita langsung di Perana. Waduh, gue bilang. Tapi kita semua alhamdulillah ya Allah nggak ada sesuatu yang aneh-aneh. Cuman memang rumah yang kita tempatin itu sebenarnya baru tahu juga ketika saya pertumbangan. Baim ini ada yang apa? Waduh, gue bilang. Dan ibu pas masuk rumah itu sudah bilang, kok, wah ibu ngerasain ya? Bu jadi gini rumah, kan kata dia, baik-baik lah ya. Tadinya mau selamatan di tempat make up, nah jadi, selamatan di situ aja yuk, ayo, akhirnya selamatan di situ, nah dia di situ. Dan alhamdulillah selama kita syuting di rumah itu nggak ada apa-apa. Tapi emang serem banget rumahnya. Tapi sebelum di setting udah serem memang. Ada sejarah yang tadi itu udah dibuat-buat. Mikir lah, kalau bisa, aduh di sini nggak ya? Tapi ternyata udah ke set semuanya. Udah nggak bisa. Kak Kimberly sebagai aktris dan juga perempuan, bagaimana Kak Kimberly memaknai tekanan standar kecantikan dalam industri hiburan? Wih, industri hiburan loh. Berat-berat. Kalau dari aku apa ya, semua I think it comes down to what's in your head aja sih. Kayak ada orang-orang yang bukan cuma cewek doang ya, kadang-kadang juga cowok ngerasa kayak gue masih pengen muda, gue masih pengen ganteng, gue harus cantik selalu, gue harus pokoknya terlihat wow. Tapi aku malah kadang-kadang tuh kebalikannya, aku mungkin juga karena the way I was brought up, budaya keluarga aku, jadi aku malah let's say kayak aku udah mulai syuting tuh dari umur 14 tahun, terus udah dituntut kayak harus done up itu dari umur segitu. Terus pas saat aku kuliah di UK, aku malah ngerasa kayak di sini orang-orang nggak kenal sama gue, so I can let myself go. Jadi kemana-mana tuh ya seawur-awurnya aja gitu loh. As like comfortable as I am lah. Balik ke sini lagi, rapih lagi, apa segala macam. Jadi sebenarnya tergantung sama pemikirannya sendiri sih.
apa kita mau ngikutin standar orang lain atau ya kita punya standar sendiri aja, and what you're comfortable with aja sih. Mas Fedi Nuril, apakah ada adegan yang secara emosional, ini kan banyak emosional di Iya. film Sukma, yang cukup membekas dalam proses syuting? Ada. Jangan bisa jadi. Tapi nggak bisa ceritain. Sayang sekali saya nggak bisa ceritain, tapi ada. Di menit berapa tuh? Ada, Oh iya. karena adegan itu penting. Yang mana lu? Mana nanya? Itu adegan sangat penting. Dan demi kesempurnaan adegan itu, Oh tahu gue. saya sampai bikin tim nunggu. Nunggu dalam artian saya belum happy gitu. Diskusi dulu. Iya, benar. Ini dulu. Aku tahu tuh. Dan saya udah berasa nih udah pada bete nih mukanya nungguin. Tapi ya demi kesempurnaan adegannya lah. Dan apa namanya? Dan kalau ditanya mungkin gua kayak masih kurang seret, cuma pada akhirnya kan aktor kita tuh pertama yang harus kita buat puas itu ada sutradara, terus penonton gitu kan, terus nanya gimana Im, happy oke. Cuma idealisme gua dan perfeksionisme gua kayak masih bisa, cuma ya nggak akan selalu bisa begitu. Kita harus ada jadwal yang harus diikutin. Tapi ya itu emosional, itu menantang juga, dan sayang sekali nggak bisa ceritain di sini. Jangan. Salah satu part yang besar di film, Iya. tapi ya itulah hampir bikin orang nunggu gitu. Bagus banget tapi itu. Sampai Sini, sekarang ya. nih masih. Apa? Sampai sekarang membekas. Nggak, udah move on. Udah tahu cara move on-nya gimana. Kalau dulu awal-awal sih sebulan 2 bulan masih kepikiran. Aduh, seandainya gitu. Tapi sekarang nggak, udah bisa move on. Mas Baim, bagaimana Mas Baim menyeimbangkan antara idealisme dalam bercerita dengan kebutuhan pasar film di Indonesia? Kebutuhan pasar film. Karena buat saya nggak mau ditepokin doang, saya mau ditonton banyak orang. Tapi ada idealis dari situ, apa? Ya salah satunya cerita yang tidak biasanya. Habis itu kebanggaan ketika kita bikin, kualitas. Makanya sampai sekarang juga saya pengen banget sebenarnya menyerahkan salah satu film ke director lain, tapi sampai sekarang tuh masih menjaga banget harus kualitas di film yang saya buat itu bagus banget, ceritanya bagus, pengadegan bagus, semuanya. Jadi kalau balik lagi idealis dengan kebutuhan film pasar harus banget dipikirin. Karena buat saya pasar Indonesia itu harus dibuild ya, makanya saya senang ada film-film lain yang mungkin agak mikir, knowledge orang mengenai film bisa lebih, akhirnya bisa juga tambah rumit, tapi nggak begitu-gitu aja, karena penonton Indonesia harus dilatih sih. Kan banyak film yang menggambarkan perempuannya secara klise gitu, lemah, emosional atau hanya pelengkap di cerita laki-laki. Bagaimana caranya film Sukma menghindari jebakan itu, jadi bikin film klise, perempuan yang klise dalam membentuk karakter utama yang perempuan itu? Pendekatan seperti apa? Iya, sebenarnya kebalikannya, malah di sini power of a woman itu besar sekali. Dia menentukan, dia bisa mengontrol juga, dia punya ego yang besar. Nggak ada pilihan lain, saya cuman berkepala cuman ke Ibu Christine Hakim. Dan saya takut juga untuk nawarin dia. Bu, mau nggak? Untungnya ibu nonton film saya sebelumnya. Mau nggak main? Siapa yang direct? Saya mau katanya. Akhirnya di situ saya ubah 70% dari skenario saya. Karena yang main sama seperti mereka semua. Yang main siapa? Saya, karena saya kan aktor juga. Saya tahu kelebihan mereka semua dari mana. Saya menyamakan itu yang mungkin bukan nggak mungkin ya, susah untuk director lain lakuin karena PR-nya gede banget. Saya setiap ngerjain skenario itu bisa minimal 8 bulan sampai 1 tahun, nggak pernah 3 bulan. Jadi ketika dia masuk saya ubah lagi. Ada satu film juga ketika dia masuk juga saya langsung ubah lagi. Jadi buat saya semua skenario harus pas dengan apa yang orang-orang ini bermain. Nah pas Ibu Christine main di situ, saya butuh nilai yang tadi perempuannya, ininya di sini power of perempuan, makanya harus ada kecantikannya, harus ada ininya. Ada satu yang bisa mewakili pemain adalah dia.
Akhirnya saya minta dia, dan di sini pertanyaan mungkin terjawab ya. Tidak ada dari sangkut pautnya laki-laki untuk bisa menindas perempuan untuk mempunyai suara. Tapi di sini dia menentukan dan akhirnya juga mengejutkan juga. Dia nonton itu. Dari Mas Fedi, setelah bermain di film ini, ada perubahan cara pandang pribadi Mas Fedi terhadap isu standar kecantikan atau relasi gender? Saya melihatnya standar kecantikan ini kadang seenak-enaknya diterapkan ke orang lain gitu. Padahal mungkin dia sendiri yang insecure. Waktu dia ngaca dia merasa insecure, terus dia ngeliat medsos dan dia lampiaskan ke siapapun yang di medsos itu gitu, body shaming and everything. Dan akhirnya ada orang yang cukup percaya diri untuk nggak terpengaruh, tapi ada yang terpengaruh. Nah itu kan yang menurut saya bahaya itu. Dan sampai akhirnya mungkin cara dia mengikuti kemauan netizen ini keluar batas, tidak alami atau tidak dengan prosedur yang tepat, malah jatuhnya rusak gitu ya. Nah ini yang menurutku sih itu akan menjadi isu yang nggak akan pernah hilang selama semua orang merasa berhak berpendapat. Jadinya yang paling penting adalah diri sendiri dulu sih. Makanya cermin di film Sukma ini juga merefleksi diri kita juga gitu. Sebenarnya apa sih yang kita mau? Apakah ini cukup? Apakah ini kurang? Apa ini kelebihan? Itu semua kita setiap dengar komentar orang, yang utama adalah balik menanyakan ke diri sendiri dulu. Apakah ini cukup? Apakah saya cukup bahagia? Apakah tidak? Dan itu jawaban yang paling penting adalah dari diri kita sendiri. Karena kalau ngikutin netizen atau orang lain, nggak ada habisnya. Apa yang ingin Kak Kimberly sampaikan kepada penonton khususnya perempuan? Menurut aku sih sama seperti tadi sih, kayak kita harus punya standar buat diri sendiri aja lah, yang mungkin sesuai dengan diri kita sendiri, dengan background kita, dengan mungkin financial kita, dengan our own means yang cocok dengan diri kita, and makes us comfortable. Karena yang penting kita nyaman, kita happy dengan diri kita sendiri. Jadi jangan ikutin orang lain, standar orang lain. Terus let's say kita nggak punya duit terus harus ngikutin oplas sama seperti orang lain. Karena ya tidak ada habis-habisnya kalau kayak gitu. Apa yang sebenarnya diharapkan bisa dibawa pulang oleh penonton setelah menonton film ini? Semuanya silakan. Dari Fedi. Yang diharapkan yaitu kita sering-sering bertanya ke diri sendiri, apakah ini sudah cukup? Apakah memang saya harus berusaha lebih? Apakah saya melewati batas? Jadinya kita punya kepercayaan diri atau keyakinan yang kuat dan nggak gampang terpengaruh oleh orang lain. Dan bagaimanapun juga yang namanya kecantikan atau kegantengan paling hakiki adalah kebahagiaan. Bukan makeup. Nggak makeup lebih cantik. Apa? Nggak makeup lebih cantik. Ya bisa. Ada yang lain? Kalau menurut aku banyak bersyukur sih. Jadi dengan apa yang sudah ada, apa yang sudah dikasih sama yang di atas, yang penting semuanya berfungsi itu udah perfect sih. Jadi banyak bersyukur aja. Baik. Kalau saya agak panjang karena satu makna dari film ini mengenai kecantikan itu enggak power dan semuanya ya, itu dimainkan sangat bagus sama Ibu Christine sama Luna Maya juga. Tapi ada satu yang akan penonton pulang ketika ini tuh dia harus menilai, karena ini adalah nilai keaktoran yang saya bilang wow, saya lihat semua pemain di sini ketika kalian nonton 2 kali kalian akan tahu kenapa dia begini di reaksi yang ini, kenapa dia begini di reaksi yang ini. Itu sangat detail sekali. Saya pun ketika nonton berulang-ulang,
Oh my God, saya bilang ini adalah keindahan. Kalau kalian ada di bidang dan suka banget nonton ya, ini adalah keindahan dari aktor ya. Makanya saya senang sekali ya bisa mendarik mereka semua yang bisa deliver sehebat ini ya. Yang kita ketika nonton lagi, oh my God, saya bilang ini orang hebat-hebat banget ya. Dan di sini juga esensinya adalah komersial, bukan kita arahnya ke arah yang susah untuk ditangkap sama orang, editing cut-nya sangat cepat, segala orang bosan nontonnya. Makanya combine yang tadi dibilang untuk idealis dan komersial itu sangat digabungkan di film ini. Mudah-mudahan film ini benar-benar berbeda dari film yang mungkin kita menganggap horor itu seperti itu, walaupun ada banyak film horor yang bagus juga. Cuman yang ini sangat berbeda sekali. Kalian nonton aja. Kapan filmnya tayang? Kapan? Ini tanggal 11 September 2025. 2025. Kenapa harus nonton Sukma? Karena semua yang kita omongin tadi. Biar gak penasaran. Nontonnya 2 kali tadi ya. Lihat Lebih aja. dong, 3, 4, 5 Pasti kali. mau nonton lagi. Makin banyak ini. Sebanyak-banyaknya. Pasti. Karena yang pastinya dia horor tapi bukan cuman nakut-nakutin doang, tapi ada sesuatu yang kalian bisa petik lah ya dari film ini dan bawa pulang tuh yang kayak masih mikir gitu. Pasti masih mikir, pasti. Dijamin. Oke, terima kasih. Thank you.